Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume ke-6. Dalam part kali ini, cerita pun mengarah kepada Leon yang sedang berduel dengan Sergei di kapal Alzur. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, dan semua orang-orang Holford itu sudah masuk ke dalam kapal Alzur. Mereka juga sudah berhadapan dengan para target penaklukan dari Alzur. Tapi tentu saja mereka dapat mengalahkan para target penaklukan dari Alzur itu dengan sangat mudah. Pada part kali ini, mana cerita pun menyorot kepada Leon yang sedang adu mekanik dengan Sergei. Di sini Leon pun langsung terjatuh ketika terkena pukulan telak dari Sergei. Memang, Leon memiliki kekuatan yang cukup hebat dalam pertarungan jarak dekat. Tapi, kekuatan Sergei benar-benar jauh di atas Leon. Bukannya Leon yang menghajar Sergei, di sini malah Leon yang terhajar sama Sergei loh. Sampai babak belur lagi si Leon ini. Leon pun sampai muntah darah juga setelah terkena pukulan dari Sergei itu. Ia juga berkata dalam hatinya kalau ia harus meminta maaf kepada Louis karena kamarnya Louis itu terkotori dengan darahnya Leon gitu. Di sini juga Leon itu heran dan bertanya-tanya kenapa Sergei itu bisa sekuat ini. Memang Leon itu sudah tahu kalau Sergei menjadikan petualang sebagai hobinya. Jadi ia juga tahu kalau Sergei itu memiliki fisik juga pengalaman yang hebat dalam bertarung. Tapi Leon itu nggak menyangka kalau kekuatan Sergei itu jauh melampaui ekspektasinya. Melihat Leon yang masih terkapar, Sergei pun mencoba untuk memprovokasi Leon dengan berkata kalau kekuatan Leon itu masih jauh di bawahnya. Setelah itu, Sergei pun menginjak-injak Leon. Di sini, Leon pun hanya bisa pasrah diinjak-injak oleh Sergei dengan harapan kalau Sergei itu kelelahan. Dan pada saat itulah Leon akan membalikan keadaan. Namun nampaknya prediksi Leon itu sedikit salah. Karena memang Sergei tidak tampak kelelahan sama sekali. Padahal ia juga sudah mengeluarkan setiap tenaganya ketika menyerang Leon. Tapi Leon pun melihat Sergei yang meminum sebotol cairan setelah menghajar Leon. Karena cairan itulah stamina Sergei tidak terbatas. Melihat hal itu, Louis pun sangat terkejut kalau Sergei itu meminum cairan yang memulihkan tenaga. Nampaknya Louis juga mengetahui tentang cairan pemulih tenaga yang diminum oleh Sergei itu. Setelah meminum cairan pemulih itu, Sergei pun kembali menghajar Leon sampai mental ke tembok. Di sini Leon itu hanya bisa pasrah dipukuli karena memang ia juga tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik Sergei. Dan Sergei juga gak akan membiarkan ada celah dalam serangannya. Jadi di sini Sergei itu terus memukuli Leon sekuat tenaga. Bahkan sampai ada retakan di tembok yang menopang tubuh Leon itu. Yap, saat ini MC kita itu nggak berdaya guys. Di sini bahkan Leon itu udah setengah teler dan batuk darah loh. Pas lagi dipukulin sama Sergei itu. Tapi pada saat Sergei ingin melayangkan pukulan terakhirnya dan menghabisi Leon di sana, tiba-tiba saja Louis pun mendorong tubuhnya ke arah depan, lalu melindungi Leon dari pukulan Sergei. Tentu saja Sergei pun menghentikan tinjunya ketika ia sadar kalau Louis itu sudah ada di depan matanya. Sergei pun menyipitkan matanya dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Louis ini. Mendengar hal itu, Louis pun berkata kalau ia tidak akan membiarkan Sergei terus memukuli Leon lagi. Tapi Sergei pun segera membalas kalau Leon lah yang menyerang kapal ini duluan dan tugasnya di sini adalah menjaga Louis. Jadi wajar saja bagi dirinya untuk membunuh Leon. Mendengar hal itu, Louis pun berkata lagi walaupun begitu, ia tetap tidak akan membiarkan Sergei untuk membunuh Leon. Setelah mendengarkan perkataan ngotot dari Louis, entah kenapa Sergei itu nggak senang. Lalu ia pun sempat mengambil tombaknya yang tergeletak di lantai. Melihat hal itu, para pelayan Louis yang sudah terbangun pun langsung berdiri di depan Louis juga. Karena memang mereka itu memiliki firasat buruk tentang Sergei yang akan menyakiti Louis. Di sini para pelayan itu juga berkata kalau Sergei itu harus menahan emosinya. Karena memang Louis harus sampai di tempat pengorbanannya tanpa terluka sedikit pun. Nah, setelah mendengarkan perkataan itu, Sergei pun kembali menurunkan tombaknya. Tapi ia pun menatap Leon dengan tatapan yang dingin dan berkata kalau ia sangat kecewa karena Leon itu terlalu lemah bagi dirinya. Lalu Louis pun membawa Leon keluar dari kamarnya. Nah, saat di lorong kapal, Louis itu menopang tubuh Leon yang sudah babak belur. Air mata Louis juga jatuh melihat betapa berantakannya Leon. Di sini Louis itu mengingatkan Leon kalau ini adalah akibatnya jika Leon berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa Leon itu mau menyelamatkan dirinya? Bukankah pesan terakhir Leon itu menyiratkan kalau Leon itu nggak bakal menyelamatkan Louis lagi? Dan sekarang jika Leon itu menyelamatkan Louis,
maka komitmen Louis untuk berkorban kepada pohon suci itu menjadi luntur. Walaupun memang awalnya Louis itu emang takut sama pengorbanan ini nih, tapi jika Leon itu benar-benar nggak datang untuk menyelamatkan dirinya, Louis itu udah rela dirinya itu dikorbanin untuk pohon suci. Lagian juga pas lagi dia dikorbankan kan dia katanya pengen ketemu sama arwah adiknya yang katanya ditahan sama pohon suci. Nah, hal itulah yang membuat ketetapan hati Louis berubah lagi. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi tersenyum. Lalu berkata, kalau awalnya aku memang berniat hanya memenuhi perjanjian dalam festival 6 bangsawan agung dan menghilang dari hadapanmu. Mendengar hal itu, Louis pun sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Leon akan mengatakan hal tersebut. Di sini, Leon pun berkata kepada Louis, kalau aku ini adalah sang penjaga. Setelah menerangkan perkataan dari Leon itu, Louis pun kembali meneteskan air matanya. Karena memang gaya bicara Leon, MC kita ini, sangat mirip dengan gaya bicara Leon, adik dari Louis. Bahkan Louis juga melihat bayangan wajah adiknya yang telah mati ketika dirinya melihat Leon. Nah, untuk meyakinkan Louis, Leon juga bercerita yang memang hanya diketahui oleh Louis dan keluarga Raoul saja. Bahwa dulu tuh adiknya Louis itu pernah ngompol saat mereka tidur bersama, dan saat itu juga Louis itu marah kepada adiknya sampai seminggu, dan Louis itu nggak ngomong sama adiknya sampai seminggu gitu. Nah, di sini Leon itu menyinggung tentang hal tersebut kepada Louis. Lalu ia juga mengatakan kalau ia itu pernah membuatkan cincin kertas sebagai permintaan maafnya kepada Louis. Mendengar hal itu, Louis pun menjadi terkejut lagi karena memang hal itu benar-benar mengingatkannya dengan mendiang adiknya dulu. Nah, di sini sebagai senjata terakhirnya, Leon itu mengakui kalau dirinya adalah reinkarnasi dari adiknya Louis. Nah, di sini karena mental Louis dan hati Louis itu sedang lemah, teman-teman. Jadi Louis itu dapat percaya dengan mudah kepada Leon yang berkata kalau dia adalah reinkarnasi adiknya. Ya padahal sih di sini gue ngerasa kalau Leon itu benar-benar berbohong sama Louis tuh. Gue ngerasa emang pas lagi bacanya gue ngerasa kalau Leon ini benar-benar memanipulasi Louis untuk percaya kalau dirinya adalah adiknya Louis gitu. Supaya ya Louisnya nggak dikorbanin ke pohon suci. Karena memang pengorbanan ke pohon suci itu emang nggak masuk akal bagi Leon juga. Oke, mari kita lanjut. Panel cerita pun berpindah ke masa lalu di antara Louis dan adiknya. Nah, ceritanya saat itu Albert itu udah membawa seluruh dokter hebat dari penjuru negeri untuk menyembuhkan putranya itu. Tapi saat adik Louis sekarat, para dokter hebat itu pun menundukkan kepalanya karena memang mereka itu nggak mampu untuk menyelamatkan adiknya Louis itu. Namun Albert itu masih nggak terima kalau putranya akan mati sia-sia. Jadi ia pun meminta para dokter itu untuk lebih berusaha dalam menyelamatkan Leon lagi. Ya, tapi sayangnya para dokter itu nggak bisa apa-apa. Bahkan para dokter itu juga berkata kalau mereka itu tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah ditakdirkan untuk mati. Mereka hanyalah dokter dan bukannya penyihir yang bisa melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Mendengar hal itu, Albert pun tidak bisa berkata apapun lagi. Di sini, Louis juga hanya bisa memegangi tangan adiknya yang sedang sekarat itu. Louis juga berkata kalau adiknya itu nggak mungkin mati. Ia akan tetap hidup dan bahagia bersama Louis. Mendengar hal itu, adik dari Louis itu pun hanya bisa tersenyum. Lalu berkata kalau ia meminta maaf karena ia tidak bisa menepati janjinya. Setelah mengatakan hal itu, adik dari Louis pun meninggal dunia. Dan mulai pada hari itulah, Louis pun menangis setiap harinya. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Leon dan Louis. Di sini, Leon itu memberikan pengertian kepada Louis kalau tidak mungkin bagi pohon suci itu meminta pengorbanan kepada Alzer. Mendengar hal itu, Louis pun bertanya, tapi kenapa pohon suci itu menyuarakan hal tersebut? Di sini, Leon pun berkata kalau ia sedang menyelidikinya. Nah, tanpa sadar juga, Louis itu dibawa oleh Leon ke dek kapal Alzer. Dan di sana tuh udah ada arrogance yang menunggu gitu. Lalu ada Einhorn juga yang sudah berlabuh di atas kapal Alzer itu. Nah, di sini Leon juga mengambil kesempatan itu untuk memeluk Louis dan membawanya naik ke Arrogance supaya mereka itu bisa kabur dari sana. Nah, di sini Louis pun sangat terkejut karena ia tidak menyangka Leon akan melakukan hal tersebut dan dia kira dirinya itu tetap dikorbankan kepada pohon suci. Namun kok sekarang ia malah dibawa naik ke Arrogance. Nah, panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Sergei. Di sini, ia baru saja naik ke dek kapal. Namun saat ia melihat Leon dan Louis itu sedang berpelukan, ia merasa ada sesuatu yang tersakiti dalam lubuk hatinya. Kemudian Sergei pun berkata kalau Louis itu jangan sampai tertipu oleh Leon.
Akan sangat bodoh bagi Louis jika menganggap kalau Leon MC kita ini adalah adiknya. Mendengar hal itu, awalnya Louis itu sangat marah kepada Sergei. Tapi Sergei pun berkata lagi, coba saja Louis pikirkan, umur Leon dan adik Louis itu sama. Jadi nggak mungkin jika adiknya Louis itu bereinkarnasi dalam wujud Leon MC kita sekarang ini. Mendengar hal itu, muka Louis pun berubah menjadi keheranan. Karena memang perkataan dari Sergei itu sangatlah masuk akal. Jadi di sini Louis pun bertanya kepada Leon untuk memastikan kalau Leon adalah adiknya yang bereinkarnasi. Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh adiknya Louis saja. Pesan apakah yang tertulis di cincin kertas yang Leon berikan pada waktu itu? Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Karena memang ia tidak tahu apa yang tertulis di sana. Melihat Leon yang hanya diam saja, Louis pun mulai curiga dan terus mendesak Leon untuk menjawab pertanyaannya tersebut. Di sini, dengan muka yang pasrah, Leon pun menjawab apakah yang tertulis dalam cincin itu adalah aku mencintaimu. Louis pun langsung menatap Leon dengan tatapan yang dingin, karena memang itu bukanlah jawaban yang benar. Di sini Louis juga membuat tatapan yang jijik kepada Leon dan berkata kalau ia telah membohonginya. Nah, secara otomatis Louis kan langsung menjauh nih dari Leon. Tapi di sini Leon itu nggak tinggal diam, ia mencoba untuk menahan Louis di pelukannya. Namun todongan pistol Sergei itu sudah mengarah kepada Leon. Jadi di sini Sergei juga meminta Leon untuk melepaskan Louis dari pelukannya itu. Kemudian ada sebuah bunga krisan yang muncul di hadapan mereka. Nah, itu adalah bunga dari pohon suci yang sedang heboh dan dibicarakan pada part kali ini ya teman-teman. Bunga itu juga memiliki tentakel yang menangkap Louis dan membawanya ke puncak pohon suci. Jadi di sini tuh tentakel pohon suci itu juga mengeluarkan suara seperti adiknya Louis. Jadi kan Louis kan udah terpengaruh tuh dan membiarkan dirinya tertangkap oleh tentakel itu. Leon juga berusaha untuk merebut Louis kembali, tapi usahanya itu gagal karena memang Louis sudah bersatu dengan tentakel dari bunga pohon suci itu. Ditambah lagi Leon juga dihadang oleh Sergei. Di sini pertarungan ronde 2 antara Leon dan Sergei pun dimulai. Nah, Sergei itu menggunakan tombak ketika melawan Leon. Tapi Leon itu hanya menggunakan tangan kosong saja dan menolak untuk mencabut katana di pinggangnya itu. Namun Leon pun langsung meluncurkan dirinya dengan kecepatan penuh ke arah Sergei dan memukul perut Sergei dengan sangat keras. Di sini tak terduga Sergei itu terpental ketika menerima pukulan dari Leon. Ia juga tidak menduga kalau Leon memiliki kekuatan fisik yang besar juga. Bahkan Sergei itu sampai mimisan dan tidak bisa bergerak sejenak ketika terkena pukulan dari Leon. Setelah itu, Leon pun langsung pergi menuju kokpit Arrogance. Nah, panel cerita pun berpindah lagi kepada karakter Leon. Di sini Leon yang sudah masuk ke dalam kokpit Arrogance itu langsung mendekati bunga krisan yang telah menelan Louis. Leon juga sempat bertanya kepada Luxon tentang sebenarnya apakah bunga itu. Mendengar hal itu, Luxon pun menjawab kalau sebenarnya bunga itu adalah senjata pertahanan yang dibuat oleh ideal dan manusia era lama. Nah, di sini Luxon itu juga baru mengetahui hal tersebut karena memang informasi mengenai senjata pertahanan itu sangatlah sulit sekali didapatkan oleh Luxon. Pada saat itu juga terungkap kalau sebenarnya wujud asli dari bunga pohon suci adalah sebuah armor magis yang mirip dengan armor magis dari kesatria hitam Vansos Dukdom, teman-teman. Jadi di sini Leon itu agak trauma melihat armor itu karena memang kan Leon sendiri juga hampir mati ketika berhadapan dengan kesatria hitam dan armor magisnya gitu. Bahkan di sini armor itu sudah menyerang Arrogance dengan sihir es yang ada di sekelilingnya sebelum Arrogance itu menyiapkan senjatanya. Pokoknya di sini Leon itu sangat kerepotan dalam menghadapi armor yang menjebak Louis itu. Bahkan di sini suara Louis dan adiknya yang marah itu bisa terdengar ke seluruh wilayah Alzur, teman-teman. Melihat Leon yang sedang kesusahan, Noel, Angie, dan Livia pun berusaha untuk membantu Leon dalam memberitahu dan menyadarkan Louis kalau yang ada di pohon suci itu bukanlah arwah adiknya, melainkan hanya senjata pertahanan magis yang dibuat oleh ideal. Nah, Noel, Angie, dan Livia kan memiliki kekuatan sihir yang lumayan kuat nih teman-teman. Jadi mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk melakukan telepati kepada Louis. Awalnya rencana mereka bertiga itu berjalan dengan mulus. Tapi tiba-tiba saja, perwujudan dari adik Louis itu tidak membiarkan Louis untuk kabur dari sana. Alhasil, Louis pun ditelan lagi ke dalam lapisan paling dalam armor tersebut. Jadi usaha Angie, Livia, dan Noel dalam menyadarkan Louis itu gagal total, teman-teman. Dan cerita di part ini pun berakhir.
Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game Volume 6 part kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.